Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Atmalia dengan NIM A321-123092, Program Studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan lebih lanjut mengenai kata stabil sebagai syarat kelompok sosial dalam masyarakat. Yaitu, dalam kelompok sosial, stabil berarti kelompok tersebut memiliki interaksi yang berkelanjutan, struktur yang jelas, tujuan bersama, serta norma dan nilai yang mengikat anggotanya. Stabilitas juga bergantung pada kemampuan kelompok beradaptasi dengan perubahan agar tetap bertahan dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya suatu kelompok sosial dalam masyarakat, yaitu kelompok sosial terbentuk melalui interaksi sosial antar individu yang memiliki kesamaan kepentingan atau tujuan. Seiring waktu, muncul norma dan aturan yang mengatur hubungan, diikuti dengan struktur kelompok yang menetapkan peran. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pola stratifikasi sosial pedesaan dan perbedaan mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi, yaitu stratifikasi sosial di pedesaan cenderung tertutup berbasis kekeluargaan dan bergantung pada kepemilikan lahan. Sementara itu, di perkotaan, stratifikasi lebih terbuka, ditentukan oleh pendidikan dan pekerjaan serta lebih kompleks. Dampaknya pada akses ekonomi yaitu di pedesaan akses sumber daya terbatas karena dikuasai oleh pemilik tanah atau tokoh adat. Sedangkan di perkotaan peluang lebih luas tetapi bersaing ketat, bergantung pada keterampilan dan jaringan sosial. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan? Yaitu, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial di perkotaan dan pedesaan. Perkotaan, pendidikan, keterampilan, jaringan sosial, teknologi, dan peluang kerja. Sedangkan pedesaan, kepemilikan lahan, status keluarga, budaya lokal, dan akses terhadap kependidikan serta pekerjaan formal. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial, yaitu dengan cara komunikasi terbuka untuk memahami perbedaan, mediasi oleh pihak netral untuk mencari solusi. Yang ketiga, menerapkan norma dan aturan yang adil, serta meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Yang keenam, faktor ekonomi apa yang mempengaruhi stratifikasi masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan, yaitu di pedesaan, kepemilikan tanah, hasil pertanian, dan sistem warisan. Sedangkan di perkotaan, yaitu pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan kepemilikan aset ekonomi. Yang ketujuh, apakah konsep lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial, yaitu relevansi konsep lapisan sosial pedesaan dalam globalisasi masih berlaku, tetapi semakin dinamis. Globalisasi membuka peluang mobilitas sosial lebih besar, mengurangi stratifikasi berbasis keturunan, dan meningkatkan akses pendidikan serta teknologi di pedesaan. Yang ke-8, apa dampak modernisasi dan globalisasi terhadap eksistensi kelompok sosial tradisional di Indonesia? Yaitu, dampak modernisasi dan globalisasi terhadap kelompok sosial tradisional di Indonesia dengan pergeseran nilai budaya dari komunikasi ke individualistis, menurunnya peran adat digantikan oleh hukum modern, transformasi ekonomi dari agraris ke industri dan jasa, serta meningkatnya mobilitas sosial terutama bagi generasi muda yang mengadopsi teknologi dan pendidikan modern. Baik, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.